Prolog, cinta pertama serta kandasnya cinta dari Kugiyama Ichigo. Sejak di bangku SD, Kugiyama Ichigo sudah memiliki seseorang yang ia sukai. Orang tersebut ialah teman masa kecilnya, Sakura. Dia adalah seorang gadis yang selalu memiliki aroma wangi di sekelilingnya, perpaduan aroma bunga lavender dan jeruk. Rambut hitamnya yang sepanjang pinggang dirawat begitu rapi sehingga itu terkesan seperti wig, dan rambutnya selalu bersinar indah di bawah cahaya matahari. Kulitnya yang putih mulus sehingga memberi kesan layaknya kulit transparan. Lekuk mukanya terbentuk begitu sempurna, dengan tulang hidung di antara kedua mata yang begitu halus. Mata yang agak sedikit sipit dan bulu mata lentiknya itu memberikan kesan yang sangat istimewa kalau dia sedang melihat ke bawah. Perpaduan itu memberikannya pesona yang jauh berbeda dari anak kecil. Wajahnya yang menyunggingkan kedua ujung bibir yang berwarna merah jambu dan menghasilkan senyuman yang begitu menawan sampai-sampai terkesan seperti lukisan tangan itu, masih teringat jelas di dalam ingatan Ichigo. Sakura tinggal di rumah mewah yang berdekatan dengan rumah Ichigo, yang mana itu juga merupakan tempat keluarganya menjalankan bisnis. Dengan martabat, pendidikan dan perilakunya, bisa dipastikan kalau dia adalah seorang Ojo Usama yang tulen. Dengan kekayaan yang dimilikinya, dia sama sekali tidak menunjukkan sikap mementingkan diri sendiri atau sombong, melainkan kepribadiannya sangat sopan dan mudah diajak mengobrol. Cuacanya sangat indah, ya, Ichi? Ichi. Itulah nama panggilan Sakura kepada Ichigo. Dia adalah teman masa kecil Ichigo, 3 tahun lebih tua darinya. Dengan kata lain, dia mirip seperti kakak perempuan bagi Ichigo. Perasaan Ichigo terhadapnya seperti rasa hormat dan kasih sayang seorang adik laki-laki kepada kakak perempuannya. Perasaan tersebut dipadukan dengan pandangan Sakura kepada Ichigo, segala hal yang Sakura katakan dan lakukan, dan waktu luang yang mereka habiskan bersama-sama. Tanpa Ichigo sadari, perasaannya tersebut ternyata telah berubah menjadi cinta. Ia telah jatuh cinta kepada Sakura. Setelah banyak menghabiskan waktu bersamanya sejak masih kecil, Ichigo sudah sadar akan perasaannya yang menyukai Sakura. Sakura, bagaimana kalau kita bermain di taman baru yang berada di pinggir kota yang kita bicarakan sebelumnya? Ya tentu. Oh ya, haruskah aku membuatkan bekal untuk kita bawa ke sana? Sejak kapan Ichigo jadi semakin yakin tentang perasaannya? Ya, sejauh berkaitan dengan perasaan itu, ia sama sekali belum pernah mencoba mengutarakan dengan perkataan, ia juga tidak mau mencari tahu tentang pemicu dari perasaannya selama ini. Lebih tepatnya, Ichigo tidak terlalu mementingkan itu. Mungkin karena Ichigo sendiri merasa terlalu malu. Namun, ia memang memendam perasaan kepada Sakura. Ichigo mempunyai harapan, ia berharap supaya bisa selalu bersama dengannya. Demi menjadi seseorang yang selalu menghiburnya, membuatnya bahagia, dan membuat kehidupannya lebih berwarna. Ichigo ingin gadis yang lebih tua darinya tersebut dapat terkesan dengan hal-hal yang ia lakukan. Ia ingin Sakura menganggap dirinya sebagai seseorang yang istimewa, yang berbeda dari orang lain. Oke, jadi aku akan menjemputmu ke rumahmu jam 8 pagi, bisa kan, Sakura? Baiklah. Aku akan siap menunggumu pada saat itu juga. Setelah mengatakan itu, Sakura tersenyum lembut bagaikan seorang dewi yang penuh belas kasih. Sakura tidak merasa tersinggung saat Ichigo kecil memanggilnya dengan nama aslinya. Ichigo merasa senang saat mengetahui kalau Sakura memperbolehkannya untuk memanggil nama aslinya tanpa alasan khusus. Tapi mungkin Sakura menganggap itu hanyalah sebagai hal lumrah, karena seolah-olah dia sedang dipanggil oleh adik laki-laki teman dekatnya. Namun, bagi Ichigo hal tersebut adalah hal yang berbeda. Berbeda dari orang tua atau keluarganya, berbeda dari teman-temannya, berbeda dari orang dewasa yang dia hormati dan kagumi. Dengan kata lain, Ichigo ingin menjadi pacar Sakura. Dan demi mencapai hal tersebut, Ichigo yang saat itu masih murid SD, mencoba melakukan banyak hal. Pada akhirnya, hal itu hanyalah upaya berdasarkan jangkauan kemampuan imajinasi dan sumber daya ekonomi seorang anak SD. Tapi demi membuatnya bahagia, Ichigo kadang mengajaknya untuk mengunjungi suatu tempat, memberinya hadiah berupa kerajinan tangan, dan semacamnya. Namun, cuma sebatas itulah yang bisa dilakukan oleh anak kecil. Harta benda, sikap, dan pengetahuan Ichigo,
tak satu pun yang setara dengan Sakura, apalagi dengan teman-teman sekelasnya dalam hal ini. Sedangkan Sakura berbeda, dia begitu kaya. Karena penampilan dan pesonanya, sudah pasti Ichigo bukan satu-satunya orang yang menyukai Sakura. Ichigo seringkali melihat Sakura mengobrol dengan cowok yang ada di kelasnya. Ia merasa cemburu sekaligus iri kepada cowok yang lebih tua atau yang seumuran dengan Sakura, dan bisa memperlakukannya sebagai orang dengan status yang sama. Bagaimanapun juga, Ichigo hanya dianggap sebagai adik laki-lakinya Sakura. Sakura selalu bersikap layaknya kakak perempuan kepada Ichigo. Alhasil, hubungan semacam itu tidak bisa diubah sampai akhir. Pada saat di mana Ichigo terlalu sembrono terhadap perasaan cintanya kepada Sakura, di saat yang sama juga Sakura ternyata punya masalahnya sendiri. Di saat masalahnya Sakura terus berlanjut, Ichigo malah tidak menyadarinya sama sekali. Dan suatu hari, Ichigo tiba-tiba mendengar berita tentang akhir masalah tersebut. Pada usia 13 tahun, saat Ichigo akan naik ke kelas 2 SMP, Sakura sudah lulus dari SMA dan pergi ke luar negeri bersama tunangan barunya, 2. Tunangannya jauh lebih tua dari Sakura, dan merupakan seorang pengusaha terkenal dalam suatu bisnis. Awalnya, saat orang tua Ichigo menjelaskan hal tersebut, Ichigo cuma terlihat linglung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sakura telah pergi jauh dari hadapannya. Namun, bagi Ichigo fakta itu terlalu sulit untuk diterima, tapi nasi sudah menjadi bubur. Mau tak mau Ichigo harus menelan mentah-mentah fakta tersebut. Ichigo merasa depresi selama beberapa hari, tapi, seiring berjalannya waktu, Ichigo sudah dapat menerima kenyataan tersebut dan mengetahui kebenaran dari masalah tersebut. Pada waktu itu, keluarga Sakura mengalami kegagalan dalam bisnis dan juga terlilit hutang yang begitu banyak. CEO perusahaan yang bersangkutan bersedia menyelamatkan mereka dengan perjanjian kalau Sakura akan menjadi istrinya. Dan pada akhirnya mereka telah resmi menjadi suami istri. Ichigo tidak mengetahui itu. Di balik senyuman manis Sakura yang selalu dia tunjukkan kepada Ichigo, dia harus menghadapi kenyataan yang begitu pahit. Ichigo marah pada dirinya sendiri karena tidak menyadari hal tersebut. Tapi di saat yang sama, Ichigo merasa kecewa karena telah merasa khawatir terhadap hal yang tidak ada gunanya, karena untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah di luar dari kemampuan Ichigo. Sampai akhirnya, Sakura tidak menganggapnya sebagai seseorang yang bisa dia andalkan untuk membantunya. Pemikiran tersebut terus membayanginya karena Ichigo terus berpikir bahwa ia tidak bisa menjadi seseorang yang bisa Sakura andalkan seperti itu. Tapi, pada akhirnya, ia menerima kalau ia hanyalah seorang anak kecil dan tidak ada yang bisa ia perbuat untuk menyelesaikan masalah itu. Atau mungkin, itu bentuk lain dari kepasrahannya. Sakura secara tiba-tiba menghilang dari hadapan Ichigo tanpa meninggalkan sepatah kata pun. Bila diingat-ingat lagi, dia mungkin orang yang sangat perhatian. Sejak saat itu, Ichigo belum pernah bertemu dengan Sakura lagi. Oleh karena itu, cinta pertama Ichigo yang tulus berakhir dengan patah hati. Seiring berjalannya waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun pun berlalu.